Hal apa aja sih yang udah kita lakuin ke orang-orang di sekitar kita? Mungkin nggak sih tanpa sadar ada sikap atau kata-kata kita yang menyakiti hati teman kita? Dan secara nggak langsung kita juga menyakiti hati Tuhan. Teman-teman, yuk di kesempatan ini kita mau ambil waktu sejenak untuk merenungkan segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan mengakui segala hal yang tidak berkenan di hadapannya. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Bersatu dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang pada kesempatan ini begitu bersyukur bisa datang ke hadirat-Mu untuk berdoa. Kami hari ini membawa seluruh ketidaksempurnaan kami, keberdosaan kami yang secara sadar maupun tidak sadar kami lakukan di dalam kehidupan kami, khususnya seminggu ke belakang ini. Tuhan, ampunilah kami jika kami masih sering melukai hati-Mu dengan apa yang kami perbuat. Kiranya Engkau terus membimbing dan terus menuntun kami untuk semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman boleh berdiri. Ayat berita anugerah hari ini kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena kita telah ditebus oleh darah Kristus, mari kita bersukacitalah dalam Yesus Tuhan sambil kasih tos ke kanan dan kiri kita. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Ini nama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidup.
bersukacitalah di dalam Yesus. Orang refresh sekali lagi ya, hatiku bersukacita. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, boleh duduk teman-teman. Teman-teman coba deh kita jujur sama diri sendiri ya, coba ya. Kadang sebagai remaja kita tuh suka ngerasa nggak cocok gak sih? Kayak untuk masuk ke suatu lingkungan yang baru kita perlu waktu banget untuk adaptasi dan kadang ada situasi yang dimana kita ngerasa nggak cocok nih. Jadi kadang kita ngerasa kayak kesel gitu karena kenapa sih gue nggak ngerasa nyaman di tempat ini. Dan sementara penyesuaian itu kan butuh waktu, tapi itu juga satu hal yang annoying gitu kan. Terutama ini terjadi ketika kita sedang membangun iman gitu. Bener banget tuh, banyak banget nih dari kita yang datang ke gereja, tapi kayak kita tuh nggak ikut pembinaan atau KTB gitu. Karena mungkin kita ngerasa sulit buat nyaman ya sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kita cenderung nih buat jalan sendiri aja sebagai murid Kristus. Ini memang perasaan yang wajar ya teman-teman untuk kita sebagai remaja untuk susah merasa nyaman atau harus perlu penyesuaian untuk banyak hal gitu. Tapi apakah ini suatu hal yang tepat? Dan hari ini kita akan belajar mengenai hal itu tentang bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk bersatu sebagai muridnya. Mungkin bersatu tidak hanya dalam konteks fisik, tapi juga secara iman dan bertumbuh bersama untuk lebih mengenal Dia. Karena itu mari kita buka hati dan pikiran kita siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu
Engkau boleh memanggil setiap kami untuk boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan teman-teman remaja kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk panggilan itu dan kami meresponinya saat ini melalui ketika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi diri kami, menjauhkan kami dari godaan-godaan yang membuat kami tidak fokus atau kami melakukan hal-hal atau aktivitas yang lain yang mengganggu kami untuk bisa konsen mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tidak sekedar kami dengar, tetapi juga boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, teladan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Boleh tolong dinyalakan lampunya? Selamat pagi teman-teman. Nah, terima kasih buat lampunya. Kan terang begini lebih enak. Ya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam keseharian kita. Amin. Ya, teman-teman, tema kita hari ini adalah Connected in Christ. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus connect? Ya, sederhana banget, kita kalau anak remaja nggak ada kuota, nggak ada wifi, apa perasaan kita? Apa perasaannya? Nggak ada kuota, nggak ada wifi? Biasa aja. Biasa aja. Nggak apa-apa, nggak ada kuota, nggak ada wifi, no problem Cigres kita. Begitukah? Atau kita akan mencari di mana yang terdekat? Atau kalau kita nggak sungkan, kita juga bilang, boleh tolong nyalain hotspotnya nggak? Ah ya kan, minta hotspot temen. Tapi teman-teman, itulah pergumulan kita kalau terhadap koneksi internet. Ya. Tapi bagaimana pergumulan kita terhadap koneksi kita dengan Tuhan, koneksi kita dengan diri kita sendiri, dan koneksi kita dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah begitu juga? Apakah kita mencari sampai dapat? Atau ya kalau nggak berteman ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak berdoa, nggak bersekutu ya nggak apa-apa ya. Maka teman-teman, sebenarnya apa sih masalah remaja sekarang ini gitu ya? Pertama pasti masalahnya tentang sekolah, betul? Ada yang di sini happy sekolah? Angkat tangan yang happy sekolah. Aku setiap Senin suka banget.
I love Monday. Ada di sini yang love Monday? Kalau yang udah libur nggak usah angkat tangan. Ya, yang kelas 12, yang kelas 9 udah libur. Apalagi masalahnya? Tentu saja ya, sosial media kita. Gadget, on point. Jadi ada rasa apa? Ada rasa males. Males banget buat belajar, males banget buat ini, buat itu. Pokoknya males apapun itu. Dan mungkin yang ketiga adalah pergumulan kita tentang komunitas kita. Tentang geng kita. Tentang KTB kita. Tentang teman-teman kita. Dan mungkin ada masalah-masalah lainnya. Teman-teman, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ketika kita sedang menghadapi suatu masalah. Entah di sekolah, entah di pertemanan, entah di gereja, atau dimanapun kita berada. Apa yang kita lakukan biasanya? Kalau kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Aku tuh kayak ngerasa ini cek. Oke, terima kasih. Ya. Kayak jauh banget gitu ya sama kalian ya. Apa yang akan kita lakukan teman-teman ketika kita punya masalah? Bukan apa yang akan, apa yang biasanya kita lakukan kalau kita punya masalah. Lagi berantem sama temen, lagi dimarahin orang tua, nilai gak bagus-bagus, apa yang biasanya kita lakukan? Apa Bel? Kalau aku tahu nama kalian, aku akan sebut loh. Jadi lebih baik tidak memperkenalkan nama kalian ke saya. Apa Bel yang akan kamu lakukan ketika kamu punya masalah? Tidur aja, oke. Solusi. Oke, terima kasih. Odi, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menghadapi masalah? Apa? Cari kesibukan yang lain. Oke, cari kesibukan yang lain. Sok-sok sibuk gitu ya. Oke, ada ulangan pergi main basket gitu contohnya kan. Oke, mantap. Gitu. Kila, apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi masalah? Curhat atau ngobrol ke siapa? Ke siapa aja yang bisa diajak ngobrol, kita curhat, kita ngobrol gitu ya. Justin, apa yang kamu lakukan Justin kalau kamu ada masalah? Main game, oke ya. Tentu ini jawaban jujur karena nggak ada yang jawab berdoa ke Tuhan. Ya. Ini jawaban anak remaja, ibu bapak ya. Ibu bapak, apa bapak-bapak penatua di sini ya. Ya apa yang kita lakukan kalau kita punya masalah ya tidurlah. Biar harapannya apa Bel? Besok kalau bangun masalahnya hilang. Ya kan? Pengennya gitu. Main game atau cari kesibukan yang lain. Biar harapannya apa? Rilis. Lebih lega. Tapi teman-teman menariknya dalam bacaan kita hari ini apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bacaan kita tahu nggak itu tentang apa? Apakah itu hanya cuplikan-cuplikan ayat? Tidak. Itu adalah doa yang Tuhan Yesus katakan kepada Sang Bapa sebelum ia mati di kayu salib. Bukan sesudah ia mati dan bangkit. Sebelumnya. Pertanyaannya, Tuhan tahu nggak kalau dia akan disalibkan? Dia tahu nggak? Tuhan tahu nggak? Tahu. Karena telah dikatakan ya, telah tiba saatnya. Dia sudah tahu waktunya. Makanya kalau ditanya siapa manusia yang tahu kapan waktu matinya, meninggalnya, hanya Tuhan Yesus. Kita nggak tahu kapan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan menghadapi masalah ke depan? Apa yang akan ia hadapi? Apa yang ia lakukan? Ia berdoa kepada Bapa. Tapi menariknya teman-teman dalam bacaan kita, dia berdoa itu untuk siapa? Untuk para murid. Dia nggak berdoa buat dirinya sendiri. Betul ya, di bacaan yang lain juga dikatakan, Tuhan Bapa jika cawan ini bisa berlalu, berlalulah, tapi jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Betul dia berdoa untuk dirinya, tapi dia tidak hanya berdoa untuk dirinya. Dia berdoa untuk para murid. Dan apakah hanya untuk para murid? Tidak. Maka di ayat yang ke-20 tadi, kalau kita baca, tadi handphonenya pernah dibuka gak sih?
buka handphone tapi nge-scroll yang lain ya. Mata Tuhan melihat ya guys, bukan mata saya. Weh. Di ayat 20 tadi dikatakan bukan untuk mereka saja tetapi juga buat siapa? Orang-orang percaya. Yaitu buat kita. Dia juga berdoa buat kita yang ya mungkin belum lahir saat itu. Belum muncul, belum ada kekristenan saat itu. Tapi dia berdoa untuk orang-orang yang menjadi percaya karena pemberitaan para murid. Tuhan Yesus masih mikirin orang lain, pikirin para murid, pikirin kita di saat ia menghadapi masalah. Karena apa? Karena dia berkoneksi dengan Sang Bapa. Mungkin kita kalau punya masalah teman-teman bisa berdoa. Tapi yang kita doakan apa? Supaya masalah kita hilang. Supaya kita dipermudah. Supaya kita mendapatkan jalan keluar. Kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Atau mungkin kalau kita lagi berantem gitu ya teman-teman sama orang. Ya Tuhan ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia telah melukai hatiku. Dia telah mengkhianati aku. Tapi kita juga gak berdoa buat kita sendiri. Kita ngelakuin apa sih? Kita salah apa sih? Gitu ya. Tapi hari ini teman-teman kita mau sama-sama diingatkan bagaimana memiliki relasi yang connect. Bukan cuman status. Makanya kalau anak muda ya, anak remaja, kalau pakai istilah-istilah, kami nggak pacaran, kami cuma temenan, yakin. Itu cuma masalah status teman-teman. Perilakunya mah, ya kalian lah ya ngerti maksudnya ya. Tapi teman-teman di sini kita mau sama-sama diingatkan, apa yang Tuhan Yesus harapkan dalam doanya. Yang pertama adalah supaya menjadi satu. Sekarang kuis, buka Alkitabnya, ditemukan ayat 20 sampai ayat 26 ada berapa banyak kata satu? Dalam bacaan kita. Dari ayat 20 sampai 26 tadi yang kita baca, ada berapa banyak muncul kata satu? Empat, oke, udah ada yang ketemu. Ada lagi? Mungkin Alkitabnya beda. Berapa? 4. Yang lain? 4. Berapa? Ketemu? Ada berapa banyak angka? Berapa banyak kata? 1. Ini aku sengaja suruh kalian, biar kalian baca lagi. Ya, kasih PR. Kalau yang udah males mah langsung di searching 1, terus munculin Yohanes, baru dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 4 ya teman-teman ya. Betul? Betul, oke taruh lagi handphonenya. Teman-teman maksudnya apa sih ketika satu kata itu muncul berkali-kali, itu menjadi penekanan buat kita diingatkan untuk menjadi satu. Ya. Kayak mama kita aja atau papa kita, kalau nyuruh kita harus berapa kali dulu baru kita lakuin? Berapa kali? 3 lah. Karena kalau udah 5 piring udah melayang gitu kan. Ada penekanan. Dan kalau ada penekanan, setiap kata notasinya makin tinggi atau makin rendah? 1, 2, atau 1, 2, 3, atau 1, 2, sekali lagi ya. 3, nah yang pertama atau yang kedua teman-teman? Yang kedua lah ya biasanya ya. Kalau diulang biasanya ada penekanan-penekanannya yang lebih menegaskan itu harus, kudu, wajib dikerjakan.
Begitu juga dengan bacaan kita hari ini teman-teman. Kata satu itu muncul sebanyak 4 kali dan tujuannya apa? Ya Tuhan Yesus mau kita semua, aka orang-orang yang percaya nih, bukan para murid doang, menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Menjadi satu. Kenapa sih emangnya kok kita disuruh menjadi satu? Teman-teman, Cung, ini bukan aku yang patahin ya, Cung. Ya, teman-teman, emang kita kenapa sih? Nah, kalau dilihat antara kiri dan kanan, beda nggak, teman-teman? Beda nggak gambar kiri sama gambar kanan? Ini sama-sama berkaitan dengan gadget, betul? Betul. Tapi apa yang menjadi perbedaannya? Yang ini kiri kalian ya. Yang kiri gambarnya gimana? Sendiri-sendiri. Kalau yang kanan kerjasama. Ini deketan nggak? Deket ya. Kalau dibilang secara jarak mereka deketan ya. Nggak ada jarak ya. Kita jangan membayangkan teman-teman kalau sendiri-sendiri tuh hanya satu di sana, di sini, sendiri-sendiri. Enggak. Tapi ketika kita berada dalam satu ruangan aja, tapi kita sibuk masing-masing kayak sekarang ini, kita sibuk masing-masing, ya kan? Ya barangkali ada yang kepengen ngobrol, ada yang kepengen nonton TikTok, kan sibuk masing-masing jadinya kan? Ya kita sudah kepisah, nggak jadi satu. Tapi di gambar yang sebelah kanan teman-teman, tujuannya satu. Mereka kerja sama untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya tujuan berapa banyak orang? Ya tujuan 5 orang itu. Bukan si A punya tujuan yang ini, si B punya tujuan yang ini, enggak. Tujuannya sama. Itu juga yang Tuhan Yesus harapkan buat kita. Ketika kita sebagai orang percaya, ya kita ini jadi satu. Bukan masing-masing, urus aja sendiri. Kehidupanmu, kehidupanku. Kamu ke gereja ya udah, aku mah nggak mau. Tapi kita punya tujuan yang sama sebagai murid Kristus. Nah, teman-teman, masalahnya menjadi satu itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Menjadi satu tujuan itu mudah atau sulit? Sulit, ngaku aja sulit. Karena apa ya? Karena kita punya kepentingan kita sendiri yang mau kita capai. Gak peduli orang lain gimana. Dan apalagi teman-teman, kita kadang hanya mau berteman dengan orang yang sama, sefrekuensi, sehobi dengan kita. Hingga akhirnya apa? Kita mengabaikan orang lain. Lu mah gak connect. Cari aja teman sana sendiri. Tapi Tuhan gak mau itu teman-teman. Kita memang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kita diminta jadi satu. Bisa bayangin kalau pelangi warnanya biru doang, pelangi gak? Pelangi gak kalau warnanya biru doang? Enggak. Pelangi ya disebut pelangi karena warnanya magico hibiniu. Banyak, bahkan ada gradasi-gradasinya. Tapi jadi satu enggak? Jadi satu. Rujak, mungkin enggak rujak cuman isinya cuman jambu air doang. Ya itu mah jambu air, bukan rujak. Yang disebut rujak karena apa? Isinya banyak. Pertanyaannya, kita disebut orang-orang percaya karena apa? Ya karena kita bisa menjadi satu. Sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, tujuannya sama. Dan doa harapan Yesus yang kedua adalah kita di dalam Bapa seperti Bapa dan Yesus juga di dalam kita. Kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Jadi dua-duanya connect. Kita di dalam Bapa, tapi Bapa juga di dalam kita. Dua-duanya connect.
kita nurut sama Bapa, tapi kita juga tahu karena itu kehendak Bapa. Karena apa teman-teman? Kenapa sih ini menjadi harapannya? Nah, kita lihat lagi gambar ini. Apa yang terjadi kalau kita tidak di dalam Bapa dan Bapa tidak di dalam kita, teman-teman? Nah, gambar yang itu tuh muncul. Kita jadi nggak tahu ini suara siapa. Kita nggak tahu ini yang nyesatin yang mana, yang sefrekuensi atau sesuai kehendak Tuhan yang mana. Kita nggak tahu. Karena kita tidak di dalam Bapa dan Bapa tidak di dalam kita. Yang di dalam diri kita hanya diri kita sendiri, bukan Bapa. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita punya persekutuan dengan Bapa. Maka dikatakan supaya mereka di dalam Bapa dan supaya engkau di dalam mereka. Ini juga menjadi PR kita teman-teman. Apakah selama kita berkehidupan saat ini kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita betul-betul berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita betul-betul tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Apa yang menjadi tujuan Tuhan menghadirkan saya di dunia ini? Kita pernah nanya enggak? Enggak. Tapi jalanin aja. Teman-teman, sederhana yang bisa kita lakukan sebagai anak remaja. Setiap pagi kita bisa doa. Setiap pagi kita bisa ngomong, Tuhan, Engkau mau aku ngapain hari ini? Jadi ketika kita belajar bukan gara-gara semata-mata keinginan kita atau perintah orang tua. Ketika kita gereja pun bukan semata-mata itu dipaksa. Tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku ngapain hari ini? Maka ketika kita gereja itu maunya siapa? Maunya Tuhan. Ketika kita belajar, ketika kita sekolah itu maunya siapa? Maunya Tuhan. Kita tanya. Maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif, yang baik, dan yang berkenan buat Tuhan. Jangan kita nggak tanya apa-apa terus kita bilang, Tuhan kenapa Engkau kasih masalah? Tuhan kenapa aku dikasih teman yang nyebelin? Tuhan kenapa papa mamaku galak? Kenapa aku nggak sepintar orang-orang lain? Karena kita nggak mencari Tuhan. Atau bahkan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuh suara-suara yang menyesatkan. Yang membuat kita terganggu. Akhirnya bahkan kita juga menjauh dan tidak connect dengan Tuhan. Dan harapan yang ketiga adalah dunia mengenal Bapa. Dunia bisa tahu bagaimana Bapa mengasihi Yesus dan Yesus taat kepada Bapa. Dunia bisa tahu bagaimana Bapa mengasihi kita dan kita memancarkan kasih-Nya. Setelah kita dengan diri kita sendiri, kita dengan Tuhan, kita ke orang lain. Dunia. Tujuan kita menjadi satu, biar apa? Biar dunia tahu. Kita ini anak-anak Tuhan. Teman-teman, sederhana banget. Kita sebagai anak-anak remaja Kristen, kalau kita berbuat baik, kita nolong orang, kita bisa dilihat nggak kita anak Tuhan? Bisa. Tapi ketika kita jahat, kita membuli orang, kita nyontek, orang juga mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan nggak? Mungkin iya. Mungkin kita akan bilang, kok orang Kristen begitu? Kok orang Kristen omongannya kasar? Kok rajin ke gereja tapi suka nyontek? Dunia mau tahu yang mana? Dunia mau tahu orang-orang Kristen orang yang baik? Atau orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang menyebalkan, yang membawa dampak buruk? Tentu yang pertama. Itu juga yang menjadi harapan Tuhan. Dunia mau, biar dunia ini tahu bagaimana Bapa mengasihi kita dan kita pancarin kasih-Nya itu. Karena ya teman-teman selama ini ya balik lagi. Kita menjadi anak yang lebih suka sendirian. Nggak peduli sama apa yang ada di sekitar kita. Atau kita mau peka terhadap komunitas kita. Kita mau dunia nggak usah kenal Tuhan. Atau kita dengan semangat mau memperkenalkan Tuhan kepada dunia.
Melalui apa? Itu hanya bisa dilakukan ketika kita menjadi satu. Bukan masing-masing. Betul perannya beda-beda, tapi tujuannya satu. Betul karakternya beda-beda, lingkup pertemanannya beda-beda, tapi tujuannya satu. Biar dunia tahu kasih Allah. Melalui apa teman-teman? Ya kalau kita hanya gereja pulang gitu ya. Kan kalau kuliah pulang kan kupu-kupu gitu ya. Kalau gereja pulang gepu-gepu gitu kan. Gereja bagus kalau salaman, nggak salaman langsung hilang. Ya, entah beli bakso dulu atau beli nasi ulam dulu ya kan, habis itu pulang. Atau kita memang mau melibatkan diri kita di dalam persekutuan yang ada, di dalam pembinaan, di dalam KTB, di dalam apapun itu yang ada. Atau kita masih egosentris, gue gak perlu, gue bisa sendiri. Gue males, ngapain sih kayak gitu? Apakah ketika kita berprinsip seperti itu, kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan? Teman-teman, kalau kita berdoa, harapannya doa kita dijawab iya atau dijawab tidak? Tuhan, aku mau ulangan, pimpin aku biar aku bisa mengerjakan dengan baik. Contoh, harapannya apa teman-teman pas kertas ulangan dikasih? Kita bisa ngerjain. Gak mungkin yang kita, yes aku gak bisa ngerjain, gak mungkin. Begitu juga mungkin dengan Yesus. Ketika ia mengharapkan agar kita pengikutnya menjadi satu, ya dia betul-betul menginginkan, itu jawabannya iya. Kita bisa melakukannya, kita bisa tergerak untuk menjadi satu sebagai murid-murid Tuhan. Menjadi satu, bukan menjadi sendirian, apalagi merasa kesepian. Tapi teman-teman, kita belajar untuk merasakan kasih Tuhan dulu. Dan kita belajar untuk peka terhadap di sekeliling kita. Anak remaja teman-teman, gak bisa aku bohongin, usia aku mungkin 2 kali lipat usia kalian. Tapi aku merasakan ketika kita COVID gitu ya, ketika pandemi, kita semua masing-masing gak ada komunikasi, dan akhirnya kita nyaman dengan itu. Setuju? Setuju? Setuju. Akhirnya kita malas ngomong sama orang. Kalau bisa chat aja. Betul? Betul, ngaku aja. Tapi teman-teman, kita mau sama-sama diingatkan, kita tidak bisa sendirian. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, kita mau menjadi komunitas atau persekutuan umat percaya, ya kita harus menjadi satu. Kita mau memberi diri kita untuk terlibat. Maka sebenarnya kita nggak heran teman-teman. Kenapa sih kita lebih enak kerja sendiri daripada kerja kelompok? Karena ngerjain sendiri kayaknya lebih enak, bener nggak? Jujur kalian lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok? Sendiri. Anak zaman sekarang begitu. Daripada harus bagi kelompok lalu kerja kelompok, lebih baik kerjain sendiri. Karena apa? Males lah nanti ngomong sama orang. Males lah nanti cekcok lagi sama si ini, sama si ini. Males lah nanti udah capek-capek nilainya jelek. Tapi teman-teman, kita mau diajak untuk melibatkan diri. Bagaimana kita mau hadir di dalam persekutuan orang percaya. Maka ingatlah, setiap kita dikasihi oleh Allah, setiap kita dipanggil untuk menjadi satu, setiap kita diharapkan berada di dalam Bapa serta Bapa di dalam kita, dan setiap kita bisa menyebarkan kasih Bapa. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai dari mana? Kelompok. Kita bisa mulai juga dari keluarga. Hingga akhirnya dunia mengenal kasih Tuhan. Tujuan akhir kita teman-teman
atau tujuan utama kita ketika kita menjadi orang percaya adalah dunia bisa mengenal Tuhan. Dunia bisa merasakan kasih Tuhan. Melalui apa? Melalui ini semua. Kiranya setiap kita boleh terus dimampukan untuk merasakan kasih Tuhan. Sehingga kita bisa mensyukurinya dan kita bisa menyebarkannya kepada banyak orang. Amin. Satu doa buat kita semua. Mari rekan remaja, kita bangkit berdiri sebagai respon pimpinan firman. Kita akui sebuah pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir di anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada hal kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh jajaran pemimpin di Indonesia agar mereka dapat bekerja dengan baik dan adil. Yang kedua, kami ingin berdoa untuk camp remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli nanti. Kiranya Tuhan berkati camp ini agar dapat berjalan lancar dan dapat memberkati semua pesertanya. Tuhan berkati juga visitasi sekolah minggu yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan bantu agar anak-anak sekolah minggu yang kami kunjungi bisa menemukan komunitas baru nantinya saat naik ke komisi remaja, dan merasa aman serta nyaman untuk beribadah di remaja setiap minggunya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk komisi remaja kami, agar jemaatnya dapat bertumbuh lagi dan kami semua dapat semakin erat dalam persekutuan. Terakhir, kami tidak lupa juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir di sini. Kiranya Tuhan berkati mereka kalau mereka punya sakit ataupun pergumulan, dan Tuhan pimpin mereka untuk melalui semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk yang belum dapat amplop, boleh angkat tangannya. Boleh tim Asher bisa bagiin. Ini depan satu.
Yang mau kasih persembahan dari QR boleh di-scan di layar ya, atau di kursi depan kalian biasanya ada satu. Terus minggu ini kita ada persembahan bulanan. Buat teman-teman yang mau kasih persembahan bulanan boleh minta amplop yang putih ya ke tim penyambutan. Dan persembahannya ke depan. Oke, ayat persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita puji Dia dan katakan betapa besarnya kasih karunia Allah yang agung dan maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman yang udah beri persembahan boleh berdiri ya. Indah pagi merekam, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami dan penyertaan-Mu setiap harinya. Saat ini kami mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kami miliki sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Berkatilah juga setiap tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Dan ajar kami untuk selalu memberi dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, firman hari ini ngingetin aku banget nih teman-teman. Kadang kita suka ngerasa nggak cocok, terus nggak sefrekuensi, jadi kita milih buat menyendiri. Apalagi di komunitas rohani ini. Kayak kadang tuh kita malas aja gitu ikut KTB atau pembinaan. Padahal kita datang nih ke gereja. Cici juga pernah ngerasain nggak sih, Ci? Pasti pernah dong. Dulu kalau waktu awal-awal masuk air apalagi itu paling berasa kayak awkwardnya, terus malesnya gitu untuk ikut persekutuan. Tapi setelah kita mulai adaptasi di dalam persekutuan itu, aku mulai ngerasain sih secara pribadi gimana persekutuan itu bisa penting banget untuk kita saling membangun hubungan baik dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan teman-teman kita yang lain. Benar banget tuh, Ci. Karena itu teman-teman, mulai hari ini kita sama-sama ambil tekad ya. Kita mau coba untuk lebih berbaur satu sama lain, coba untuk ikut kegiatan dan persekutuan di KR ini. Karena kita bersatu sehati sepikiran sehingga kita dapat bertumbuh bersama merasakan kasih Allah yang luar biasa. Mari kita bersatu.
hati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menjalan, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, itulah tekad kami ketika kami mau menjadi satu, ketika kami adalah umat-Mu yang senantiasa percaya. Maka ketika kami juga telah merasakan kasih Tuhan, kami mau menyampaikan kasih Tuhan itu kepada semua orang yang kami jumpai. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami di dalam aktivitas kami. Biarlah kami juga boleh terus diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami mencerminkan Kristus di dalam kami. Dan Tuhan, kini kami siap menerima berkat dari Engkau. Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera juga dalam iman setiap kita. Dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus juga boleh berlimpah-limpah memberikan pengharapan kepada kita bersama dengan teladan dari Yesus Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Teman-teman dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan sekali lagi bertumbuh bersama. Mari kita bersatu.
sama menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Setiap jemaat diundang untuk datang kembali ke ibadah KR minggu depan di jam dan tempat yang sama. Silakan duduk dan bersatu teduh. Saat teduh selesai, happy Sunday semuanya. Oke, jadi untuk warta minggu ini tanggal 1 Juni 2025. Boleh di next. Welcome to KR Pernias buat yang baru pertama kali datang. Jangan lupa datang lagi minggu depan. Oke, tema ibadah kita untuk hari ini Connected in Christ oleh Penatua Grace Victoria. Dan untuk minggu depan itu ada Guided by the Holy Spirit yang dipimpin oleh Saudara Julham Effendi. Untuk job pelayan minggu ini PL-nya ada Cimitzi sama Stefani, PP-nya ada Ci Stefanesa, BWDS-nya ada aku, PIC-nya Hazel, MCCG-nya ada Cimitzi sama Stefani juga, absennya ada Habel. Untuk minggu depan PL-nya ada Hansel sama Odi, PP-nya Selena, BWDS-nya Cihana, PIC-nya Filona, MCCG-nya Meisha sama absennya Gavin. Next. Untuk job pemusik, minggu ini pianisnya ada Philip, fillernya Kokaleb, gitarisnya ada Brian, singernya ada Bella dan Marvel, kahonnya ada Ko Chung Chung. Untuk minggu depan pianisnya ada Timothy, gitarisnya Ko Elvis, singernya ada Grace Simo Arangkir sama Nicholas, kahonnya ada Ko Carlos, kahon atau drum. Nah untuk Mulmet, minggu ini ada soundnya Cheryl, slide-nya Jesslyn N, switcher sama cam belakang ada Nicholas. Untuk minggu depan soundnya ada Daniel, slide-nya Yosef sama switcher dan camnya Nio. Untuk job aktivis minggu ini PJTD-nya Tivalenka, aku tapi tadi diganti kayaknya ya sama. Terus habis itu Asia dan kolektannya ada Kalista, Marvella sama Vigo. Dan untuk minggu depan PJTD-nya ada Steven, Asia dan kolektannya Nina, Novita, Christian sama Ilona. Untuk pembinaan minggu ini semuanya KTB sharing dan kebersamaan. Oke, itu aja. Bisa deh semuanya. See you next week.